Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nince Pigome, kelas A4 semester 2, Fakultas Ilmu Keperawatan, jurusan Kesehatan. Di sini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi negara dalam pembangunan kesejahteraan bangsa di SM atau MI. Bagian pertama, sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Awal pembentukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila ini terdiri dari dua kata, yaitu dari Sanskerta panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 keutamaan penyusunan Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tercantum pada paragraf keempat preambule pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemahaman kembali sejarah lahirnya Pancasila sebagai bangsa Indonesia merupakan hal yang penting dalam memahami Pancasila sebagai sebuah ideologi. Dua tanggal yang memiliki nilai sejarah yang sangat berharga bagi berkembangnya Pancasila sebagai ideologi negara RI. Sesuai fakta, pada tanggal 1 Juni memperingati sebagai tanggal terbentuknya Pancasila, bahwa sesungguhnya pada 1 Juni 1945 Bung Karno bukanlah pencetus maupun pencipta Pancasila. Ia hanyalah membantu mengingat kembali ideologi yang sudah lama berkembang di kehidupan masyarakat Nusantara sejak zaman dahulu kala. Fakta ini memiliki bahwa Pancasila terbentuk jauh dari sebelum 1 Juni 1945. Lanjut, sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia, Pancasila sudah dianut dan menjadi dasar filsafat serta ideologi kerajaan Magadha pada dinasti Maurya sejak dipimpin oleh raja yang gagah perkasa Ashoka sekitar tahun 273 SM sampai 232 SM. Raja Ashoka merupakan penganut agama Buddha yang patuh dan taat pada agamanya. Pancasila sendiri merupakan ajaran yang diciptakan oleh Sang Buddha Siddhartha Gautama. Dengan perkembangannya ajaran Buddha termasuk ke Nusantara setelah kerajaan Magadha yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negaranya, yaitu kerajaan Majapahit, merupakan kedua di Pulau Jawa yang berkembang hampir ke sepertiga Nusantara yang mengatur antara ajaran Pancasila. Lanjut, dalam rapat BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menyatakan antara lain, berbunyi, saudara-saudara, dasar negara telah saya sebutkan 5 bilangannya. Inikah Pancadrama? Bukan, nama Pancadrama tidak tepat di sini. Drama berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Namanya bukan Pancadrama, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Kelima sila
tadi berurutan sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau berkemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan. Susunan rumusan Pancasila ini kemudian dituangkan ke dalam bentuk Pancasila, lebih dikenal dengan Pancasila 1, dan selanjutnya diubah lagi menjadi Pancasila 2. Rumus Pancasila 2 ini atau lebih dikenal dengan Pancasila menurut Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, baik mengenai kalimatnya sangat berbeda dengan rumus Pancasila pertama atau biasa disebut dengan Pancasila Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. Pada rumus Pancasila pertama, ketuhanan yang berada pada sila kelima. Sedangkan pada rumus Pancasila kedua, setelah Pancasila pertama, ketuhanan ada pada sila pertama, ditambah dengan anak kalimat dalam Piagam Jakarta, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian pada rumus Pancasila 1, kebangsaan Indonesia yang berada pada sila pertama, kalimatnya sangat berubah sekali menjadi Persatuan Indonesia pada rumus Pancasila 2, dan tepatnya pun berubah yaitu pada sila ketiga. Demikian juga pada rumus Pancasila 1, internasionalisme atau berkemanusiaan yang berada pada sila kedua. Redaksinya berubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya berubah sama sekali pada rumus Pancasila 2, yaitu menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh juga pada rumus Pancasila 1. Kesejahteraan sosial yang berada pada sila keempat. 7. Baik redaksi, maka Pancasila pada rumus kedua ini tentunya mempunyai pengertian yang jauh berbeda dengan Pancasila pada rumus 1. Pada isi Piagam Jakarta diubah pada sila pertama menjadi menghilangkan anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, landasan hukum Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia. Ideologi Pancasila sebagai kedudukan bangsa terdaftar pada ketetapan MPR No. sekian MPR 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR RI No. 2 MPR 1978 tentang pedoman pengamatan Pancasila Eka Prasetya Pancakarsa, dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian kedua, pengertian ideologi di SDMI. Pertama kali ideologi dikenal oleh filsuf Prancis yaitu Destutt de Tracy pada tahun 1796. Ideologi berasal dari bahasa Prancis, yaitu ideologi merupakan gabungan dua kata, yaitu ide yang mengacu kepada gagasan dan logia yang mengacu kepada logos, kata dalam bahasa Yunani untuk menjelaskan logika dan rasio. Destutt de Tracy menggunakan kata ini dalam pengertian etimologisnya sebagai ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan. Kita lihat lagi beberapa pengertian ideologi menurut para ahli. Yang pertama, ahli syariati mendefinisikan ideologi sebagai keyakinan-keyakinan dan gagasan yang ditaati oleh suatu kelompok, suatu
kelas sosial, suatu bangsa atau suatu ras tertentu. Kedua, Cordi di Pogudo mengartikan ideologi sebagai suatu kesatuan gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya baik individual maupun sosial, termasuk kehidupan negara. 3. Destracci, istilah ideologi pertama kali dikemukakan oleh Destracci tahun 1796 yang berarti suatu program yang diharapkan dapat membawa suatu perubahan institusional dalam masyarakat Prancis. 4. Sorbacci membagi dalam dua pengertian, yakni ideologi secara fungsional, seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara. Termasuk pada bagian ketiga pengertian ideologi Pancasila di SDMI. Ideologi merupakan pengarahan atau pengucapan terhadap suatu hal yang terumus di dalam pikiran. Di dalam tinjauan terminologis, ideologi is manner or content of think, characters of individual or class, langkah hidup, perilaku atau hasil pemikiran yang menunjukkan sifat-sifat spesifik dari seorang individu atau satu kelas. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku atau tertutup, melainkan bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dapat diartikan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Pengertian dari ideologi Pancasila adalah pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok seperti ideologi-ideologi lain di dunia. Pancasila dari nilai-nilai luhur budaya, nilai religius bangsa Indonesia. Yang keempat, peran ideologi Pancasila membangun kesejahteraan bangsa di SDMI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera ialah aman, sentosa, dan makmur. Menurut Wikipedia, sejahtera merupakan kondisi yang baik, situasi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Sejahtera memiliki kunci di dalam Islami. Kunci kesejahteraan penduduk itu adalah iman dan takwa. Iman dan takwa dasar dari kesejahteraan, sedangkan kesejahteraan berdasarkan kemaksiatan merupakan kesejahteraan yang semata dan sementara. Kesejahteraan masyarakat yang akan selalu menjadi prioritas lantas terpinggirkan oleh mengedepankan politik kekuasaan. Menurut Kaelan 2006, reformasi yang berjalan dengan bergulir ini tidak didasarkan pada corak filosofi bangsa Indonesia, sehingga dapat berakibat pada krisis yang berkepanjangan berupa konflik kekerasan, terorisme, konflik etnis, ras, suku, golongan, dan agama di negara ini. Dengan demikian, peran ideologi Pancasila dalam pembangunan kesejahteraan bangsa adalah yang pertama, ideologi Pancasila sebagai arah nyata dan kebudayaan hidup masyarakat luas. Arah nyata di dalam masyarakat akan menjunjung harga
harkat dan martabat sebagai bangsa yang besar yang sejahtera dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang penuh kedamaian. 2. Pancasila mempunyai tujuan dan nilai luhur yang mempunyai ciri masyarakat yang beradab, bermutu, demokratis, dan berbudaya. Pancasila yang berfalsafah dasar yaitu meningkatkan tujuan reformasi, mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pemerintah yang berwibawa, bebas KKN, dan melaksanakan demokrasi di segala bidang, menjunjung tinggi supremasi hukum dan melaksanakan otonomi daerah. Yang keempat, ideologi Pancasila sebagai alat pemersatu yaitu khususnya untuk pemberdayaan masyarakat mandiri, profesional, sejarah budaya. Kelima, Pancasila sesungguhnya telah diarahkan sebagai landasan untuk membangun masyarakat yang sejahtera. Yang keenam, Pancasila dijadikan bangsa Indonesia sebagai tujuan dalam berpikir dan bertindak dalam menentukan suatu gagasan. Kita lihat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila mencakup pengertian tentang ide, gagasan, konsep, dan pengertian yang mendasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Kelima, sila Pancasila merupakan kesatuan yang bulat sehingga pengertian dan pengalamannya harus meliputi semua nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah berikut. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai spiritual, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua masyarakat yang memeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa untuk berkembang di Indonesia. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai persamaan derajat maupun hak dan kewajiban mencintai, hormat menghormati, keberanian membela kebenaran dan keadilan, toleransi, dan gotong royong. C. Sila persatuan Indonesia dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik, mengandung nilai persatuan bangsa dan persatuan wilayah yang merupakan faktor pengkait yang menjamin keutuhan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nilai ini mengutamakan kepentingan dan keselamatan bagi bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, menunjukkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang diwujudkan oleh bangsa dengan persatuan nasional yang nyata, real, dan wajar. Nilai ini mengutamakan kepentingan negara dan bangsa dengan mempertahankan penghargaan atas kepentingan pribadi dan golongan, musyawarah untuk mufakat, kebenaran, dan keadilan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai keadilan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, penghargaan terhadap hak orang lain, gotong royong dalam suasana
kekeluargaan, ringan tangan, dan kerja keras untuk bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Sikap positif Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap positif dapat diartikan sikap yang baik dalam menanggapi sesuatu. Sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila berarti sikap yang baik dalam menanggapi dan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dalam setiap tindakan dan perilaku sehari-hari. Walaupun kenyataan melaksanakan nilai-nilai Pancasila tidak mudah, bangsa Indonesia harus tetap berusaha melakukannya. Berikut ini diuraikan secara singkat contoh pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan silanya masing-masing. A. Pelaksana sila ketuhanan yang Maha Esa. B. Pelaksana sila kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Pelaksana sila ketuhanan yang Maha Esa. D. Pelaksana sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Pelaksanaan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Presentasi kami sampai di sini. Jangan lupa like, komen, share, dan jangan lupa gabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, UNPI. Terima kasih.